Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa askiliz zalimina biz zalimin amin wa akhrijna min bainihim salimin amin wa ala alihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin wa ashabil kull mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sama kita muliakan segenap para habaib, para alimin ulama, para asatidzah, para hujjaj, wabil khusus Sayyidil Walid Haib Nagib bin Syah Ubaka beserta keluarga besar beliau, serta para alimin ulama, asatidzah, hujjaj lainnya. Kita sama doakan mudah-mudahan segenap guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, kuatkan iman Islamnya, terus istiqamah bisa membimbing kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sama kita muliakan pula segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI atau Polri-nya. Wabil khusus pimpinan dan pembina Majlis Taklim Haji Ridha akhina Abdul Hayy beserta keluarga besar beliau. Doakan beliau rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya saleh dan salehah, diberkahi rezekinya, selamatkan hidupnya dunia sampai akhiratnya. Dan yang saya banggakan hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat pencinta peringatan maulidnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, baik yang datang, jarak yang dekat, apalagi yang jauh, insya Allah semuanya sama. Langkah kakinya, ayunan tangannya, waktu yang udah kita lakukan hadir ke majlis yang mulia ini pun diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puja puji dan rasa syukur hanyalah milik salawat dan salam sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalam tercurah atas keluarga juga sahabat, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua hadir kelak mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal. Ibu, yang disampaikan tadi sama Habib Hanim serem gak bu? Serem gak bu? Ibu pengen anaknya begitu? Pengen anaknya begitu? Bapak serem gak pak? Pak serem gak pak? Ini najis kok ya. Kompakan kop ibu bapaknya. Serem gak pak? Tuh, makanya saya gak setuju bu dikasih nama LGBT kebagusan. Masa yang begitu sebut LGBT? Yang begitu mas sebutan bagusnya nih bu, mau tahu gak bu? Pencinta lobang tai. Paling cakep namanya itu. Pencinta lobang. Oh catat tuh bagaimana. LGBT mah kebagusan buat dia. Betul tidak? Betul tidak? Bayangin aja laki-laki suka sama laki-laki. Ibu di rumah punya ayam bu. Ada ayam laki-laki. Ketemu ayam laki-laki. Apa yang terjadi? Bu masih hidup bu. Bu. Ayam laki-laki ketemu ayam laki-laki. Yang terjadi apa bu? Berantem. Ayam pinter. Kenapa dia bego ya? Pak. Pak. Kambing laki-laki ketemu kambing laki-laki. Apa yang terjadi? Iya beradu. Kambing pinter. Gak diberikan akal. Betul. Kita diberikan akal kok jadi bodoh. Satu aja yang saya sampaikan, karena mengingat waktu makin siang. Saya mesti berangkat lagi bu ke Mbah Priuk di Tanjung.
Karena ada hal ya Pak ya. Karena ini PWI ada ancaman nih. Mau menggagalkan acara haul di Mbak Priuk nih. Tapi saya yakinlah di Jakarta mereka nggak mungkin bisa. Lo datang habis mau gua lo. Betul nggak? Di sini ada orang PWI. Lo ya? Oh, enggak. Bu, nasab diributin. Nasib pikirin. Nasib kita mati kayak apa kita belum tahu. Betul. Nasib kita di alam kubur kayak apa kita belum tahu. Betul. Nasab dipikirin. Nasib pikirin. Betul tidak? Begal nasab tapi gila nasab. Bukan Habib, ngaku Habib. Cuma satu aja Bu prinsip saya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Asik. Payah nih. Main asik-asik aja. Tapi emang demi Allah, Nabi sangat mengangkat derajatnya kaum wanita tuh. Amin Bu. Sampai dikatakan kata Nabi, al-mar'atu idza shallat khamsaha. Seorang wanita, seorang istri yang kalau udah sembahyang 5 waktu. Ibu sholat nggak Bu? Insya Allah surga tempatnya. Pakai mau kena dong Bu. Nutup aurat ya Bu ya. Sholat sampai tua, jangan nungguin mati. Kalau udah mati Bu, serem mau kenanya. Bungkuskan kapan? Cis kayak pocong. Ibu kan tahu kuntilanak, setan tuh Bu. Tapi sopan pakai gamis. Nenek-nenek pakai legging. Udah pakai legging naik Mio. Di belakang anak muda, Masya Allah bodinya masa kini. Pas lewatin kaget, ya Allah mukanya masa lalu. Pas pulang tuh nenek dibuka leggingnya. Alhamdulillah Bu, kulit ikut. Wasamat sahraha. Seorang istri puasa di bulan suci Ramadan. Puasa nggak Ibu? Puasa nggak Ibu? Surga tempat Ibu. Wa ata'at zaujaha. Taat sama suaminya. Ibu taat nggak sama suami? Taat sama duitnya apa sama orangnya? Brengsek loh. Dua-duanya. Kita mah Pak, laki-laki nggak dibutuhin perempuan Pak, demi Allah. Laki-laki mau ganteng kayak mau kagak, yang penting rajin ngasih. Emang brengsek loh. Laki mau dandan mau kagak, yang penting rajin ngasih. Mau berangkat pergi 3 hari ke seminggu, kayak yang penting mau pergi ninggalin. Pantesan suami pada mati duluan. Tapi insya Allah walaupun suami mati duluan, di akhirat nggak diseksa oleh Allah. Karena hidupnya udah terseksa. Maka pertanyaannya beda sama laki sama ibu. Saya tanya ibu dulu. Bu, pengen di hari kiamat masuk surga sama suami? Dengerin laki lu. Pak, pengen di hari kiamat masuk surga sama bini? Pada nyautin Bu. Pada nyautin. Kagak ada nyautin. Sebenarnya kok bapak nggak nyautin? Tadi ibu bilang mau, kok bapak enggak? Malah balik tanya Bu. Emang iya Pak Ustadz, di surga ketemu lagi bini? Emang kenapa? Di dunia udah gak tahan Pak Ustadz. Bu, enak jadi perempuan. Masuk surganya paling gampang. Amin. Cuman emang salahnya perempuan juga nggak mau melaksanakan apa yang diajarkan Nabi. Sayyidah Fatimah ketemu Nabi, ya Rasulullah tanganku kasar. Kenapa? Banyak nyuci buat Sayyidina Ali. Tanganku kasar, banyak masak buat suami. Kata Rasulullah, ya Fatimah, tanganmu itu calon tangan bidadari surga. Ibu jangan amin dulu. Tangan lu halus bego. Iya, sekarang mesin cuci. Nggak ada lagi mau nyuci kayak biasa dulu.
Masak tinggal pesen doang di GoFood. Mau udang datang udang, mau cumi datang cumi. Sampai ke pasar ngamuk lagi sama laki. Tinggal pencet Lazada. Tinggal pencet Shopee. Udah rumah kita rame tiap hari. Paket. Brengseknya paket datang COD lagi. Bini nggak ada lagi. Gue lagi aja yang bayar. Bukan ibu-ibu sini bu ya. Ibu-ibu sono. Pindahan sini. Cuman satu aja pesan saya ada. Agar anak-anak kita terhindar dari perkara-perkara yang tadi kita khawatirkan. Masukkan anak-anak kita ke pengajian-pengajian. Masukkan anak kita ke madrasah-madrasah. Masukkan anak kita ke pesantren-pesantren. Karena perintah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allimu abna'akum. Didik anak-anak kalian. Fa'innahum makhlukuna li jailin ghairi jailikum. Karena anak-anakmu yang kau didik di pesantren, yang kau didik di madrasah, yang kau didik di majlis-majlis taklim adalah calon-calon generasi yang akan datang. Walaupun bukan pada generasi kita. Wali zamanin gairi zamanikum. Dan mereka dipersiapkan Allah untuk satu masa. Tapi bukan masanya kita. Bedanya. Kalau ngambil sembako ke kelurahan getah. Walaupun hujan gede geluduk berangkat. Badan dibungkus sama plastik. Jas hujan namanya. Betul tidak? Pas ngaji. Baru gerimis. Yang keluar tangannya doang. Ya gerimis. Generasi kita ke depan tergantung bagaimana kita. Betul tidak? Betul tidak? Kalau kita masa bodoh dengan LGBT. Kita masa bodoh dengan masjid yang semakin sepi. Kita masa bodoh dengan musola yang semakin sepi. Bahkan kita masa bodoh dengan majlis-majlis taklim yang juga sepi. Ke depan kita khawatirkan keadaan anak-anak kita. Betul tidak? Bahkan kita baca di surat-surat kabar sekarang. Umat Islam yang sholat tinggal 36%, saudara. Umat Islam yang sholat tinggal 36%. Kemana? Yang 64%-nya, saudara. Inilah generasi muda. Bangkit. Semangat, kuatkan iman. Kembali kepada ajaran Allah dan ajaran Nabi kita Muhammad. Mau Agustusan sepesen boleh nggak bu? Silakan pertandingan sepak bola. Tapi nggak usah pakai daster dong. Udah nyontohnya nggak baik. Laki-laki pakai daster. Daster pakaian siapa bu? Perempuan. Kita yang laki-laki ikut-ikutan pakai daster. Hati-hati. Ini bisa jadi awal anak-anak ngelihat bapaknya main bola pakai daster. Jangan salah, nanti anak-anak kita ikut-ikutan seperti itu. Kalau anak dulu cukup dibilangin. Anak sekarang nggak bisa bu. Mesti dicontohin. Ibu pengen nggak anaknya baca Quran? Ibu baca Quran di rumah. Mula-mula ngeliatin, lama-lama ngikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya dengerin. Ya Allah, emak suaranya enak. Aba, ba'a, iqra'atu, iqra'atu. Iqra'atu. Masih bagus. Orang tua nyontoin sama anak. Betul tidak? Betul tidak? Yang laki-laki tenteng tuh anak ke masjid. Sholat di depan di samping bapaknya. Didik dari sekarang. Setuju? Setuju? Anak sekarang disuruh doang nggak bisa. Mesti dicontohin.
Coba bapak sekarang suruh anaknya wudhu. Tapi nggak diliatin, nggak dicontohin, nggak bakal wudhu. Cuci muka. Emaknya nanya, udah wudhu belum? Marahan dia bu. Nggak ngeliat nih, muka basah. Basah cuci muka, bukan wudhu. Betul nggak bu? Ibu kasih kain tuh anak, suruh ke masjid. Nggak bakal sholat bu. Tuh kain dikual-kual buat menjelepetan. Betul tidak? Pulang ke rumah, tanya bapaknya, sembahyang belum lo? Nggak melihat nih, kain lecek. Lecek lu kual-kual bego. Betul tidak? Betul tidak? Contohin. Ngeri lihat situasi kondisi zaman sekarang ini. Apa yang diberitakan oleh Habib Hanif. Kita takut kalau anak-anak kita terjerumus kepada hal yang demikian. Betul tidak? Betul tidak? Makanya pluralisme itu sangat berbahaya. Mana salah satunya? Satu, menyamaratakan semua agama benar. Padahal lakum dinuku, padahal inna dina indallahil. Jangan diikutin yang begitu bu. Yang kedua, anak ngapa-apa, nikah beda agama. Yang penting matobalakum, saling suka, saling cinta, saling sayang. Walaupun beda agama, nikahin aja. Jawab yang kencang, bahaya tidak? Kurang kencang, bahaya tidak? Kalau bahaya saya mau tanya, diam apa kita lawan? Diam apa kita lawan? Betul? Yang ketiga, biarkan anak nikah walaupun satu jenis. Yang penting sama-sama sayang, sama-sama cinta, sama-sama suka. Nanti bapak ibu dapat undangan, jangan heran ya. Undangan pernikahan antara Udin dan Cecep, antara Mumun dan Mimin. Bahaya tidak? Jawab, bahaya tidak? Mau nggak anak kayak gitu? Mau nggak anak kita kayak gitu? Kadang-kadang ibu kidam pengen anak laki-laki, lahirnya perempuan lagi. Akhirnya anak perempuan diajarkan main bola. Anak perempuan diajarkan main-mainan laki-laki. Udah gedenya ikut-ikutan sesuai dengan apa yang ibu ajarin. Bu, anak ibu dapat mantunya laki-laki. Mantu ya anak kita. Betul tidak? Yang mana muda-muda nih, cari bini yang soleha. Amin. Kelihatan sih deh mukanya nih, masih jomblo semua. Gue pantuin dikit boleh ya. Berakit-rakit ke hulu. Bersenang-senang kemudian. Sudah banyak orang yang ke penghulu. Kenapa lu cuma sendirian? Catat bego. Status. Insya dari rumah lah kita didik anak-anak kita dari sekarang. Sebagai orang tua yang merupakan madrasatul ula. Rumah pertama buat anak-anak kita. Maka didik anak kita agama. Tanamkan iman. Tekankan ketakwaan. Ke depan insya Allah anak-anak kita nggak terjerumus kepada hal-hal yang tidak benar. Ya Rabbal, insya kemarin ditemukan bu senjata begitu banyak di sekolahan. Betul tidak? 995 senjata. Berikut narkoba dan juga video-video porno. Di sekolahan bu ditemukannya. Bukan di tempat sampah. Bukan di gudang-gudang kosong. Di sekolahan ditemukan senjata api. Di sekolahan ditemukan narkoba. Di sekolahan ditemukan VCD porno. Ke depan mau jadi apa generasi muda kita? Betul tidak? Anak muda? Anak muda? Anak muda? Ngaji ya? Ngaji ya? Insya jangan tinggalkan pengajian. Dan cari pengajiannya Ahlus Sunnah wal, kurang kencang, Ahlus Sunnah wal
yang gurunya sebagai mata rantai yang menemukan kita kepada ajaran yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Jika melenceng, tinggalkan. Bertolak belakang, tinggalkan. Apalagi membenci zuriatnya Nabi kita Muhammad. Ya Bu, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Datang orang ke rumah saya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Siapa ente? Anak Habib Pak Ustadz. Saya suruh duduk. Saya kasih makan boleh nggak Bu? Saya kasih minum boleh nggak Bu? Pulang saya ongkosin boleh nggak? Jawab boleh nggak? Tiba-tiba dia bohong. Bukan Habib. Bohongnya dia. Urusan dosa dia sama Allah. Tapi saya kasih makan orang. Saya kasih minum orang. Saya ongkosin orang. Nggak hilang pahala saya. Jawab betul tidak? Jawab betul tidak? Ketimbang salah membenci Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Siapa ente? Ana Habib Pak Ustadz. Bohong. Bohong ente bukan Habib. Ana usir dia. Tahu-taunya betul-betul Habib. Tanggung jawab saya di akhirat di depan Nabi. Bagaimana ibu sekalian? Lebih baik salah. Tai. Lu ngomong singkat-singkat begitu loh. Lebih baik salah mencintai. Kenapa ketawa? Ketimbang salah membenci. Betul Bu? Mencintai nggak ada salahnya Bu. Tapi membenci pasti ada salahnya. Betul tidak? Betul tidak? Maka doakan para habaib kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Allah berikan ketabahan. Allah berikan kekuatan untuk menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman seperti ini. Dan kita yang udah cinta dengan para alim ulama, cinta dengan para habaib, jangan bergeser lagi cinta kita kepada mereka. Betul tidak? Mengharapkan syafaat Nabi Bu. Kayaknya kita pesimis. Di belakang Nabi banyak sahabat. Di belakang Nabi banyak tabi'in. Kita kayaknya pesimis mendapatkan syafaat Nabi. Minimal kita mendapatkan syafaat keturunannya Nabi kita Muhammad. Insya di Manhajur Ridha ada majlis taklim sebulan sekali. Diajarkan oleh putra tercinta kita punya guru. Ayo ramaikan pengajian. Ya Bu ya. Jangan cuma maulid doang rame. Pengajiannya ramein. Setuju tidak? Insya. Udah ini aja deh. Ada guru kita satu lagi. Saya mau langsung berangkat lagi ke Tanjung Priok. Doain ya. Biar Allah berikan kemudahan. Allah berikan kelancaran. Haul Mbak Priok di Tanjung Priok. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan. Amin ya Rabbal. Insya. Jika ada jarum yang patah. Jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah. Jangan simpan dalam hati. Insya Allah setelah masa kita ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama. LDM FM Manhajur Ridha, Lenteng Agung, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.